Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Saat saya mulai meneliti kekuatan dari kosakata, saya masih mendapati diri saya sendiri menentang gagasan bahwa sesuatu yang sederhana seperti mengubah kata yang kita gunakan dapat membuat perbedaan yang sangat besar dalam pengalaman hidup kita. Namun, saat saya semakin mempelajari bahasa, saya menemukan fakta yang mengejutkan, yang mulai meyakinkan saya bahwa kata-kata memang menyaring dan mengubah pengalaman. Misalnya, saya menemukan bahwa menurut Compton's Encyclopedia, bahasa Inggris berisi setidaknya 500.000 kata. Dan sejak saat itu, saya pernah membaca dari beberapa sumber lainnya bahwa jumlah keseluruhannya mungkin mendekati 750.000 kata. Bahasa Inggris jelas memiliki jumlah kata paling banyak dibandingkan bahasa apapun di dunia saat ini. Dan Jerman berada di tempat kedua dengan jumlah kata sekitar setengahnya. Satu hal yang saya anggap sangat mengagumkan adalah dengan banyaknya jumlah kata yang dapat kita gunakan, kosakata yang sering kita pakai sangat terbatas. Banyak ahli bahasa yang mengatakan kepada saya bahwa jumlah kosakata yang rata-rata digunakan oleh seseorang antara 2.000 dan 10.000 kata saja. Jika menurut perkiraan bahasa Inggris terdiri dari 0,5 juta kata, maka itu berarti kita secara rutin hanya menggunakan setengah dari 1% hingga 2% dari bahasa tersebut. Benar-benar sangat menyedihkan. Dari semua kata tersebut, menurut Anda, berapa banyak yang menggambarkan emosi? Saya dapat menemukan lebih dari 3.000 kata yang berkaitan dengan emosi manusia dengan meneliti beberapa kamus sinonim. Satu hal yang membuat saya terkejut adalah perbandingan kata yang menggambarkan emosi negatif dan positif. Menurut perhitungan saya, 1.051 kata menggambarkan emosi positif. Sedangkan 2.086, hampir 2 kali lipat, menggambarkan emosi negatif. Misalnya saja, saya menemukan 264 kata menggambarkan emosi sadness atau kesedihan. Kata seperti despondent, sangat sedih, sullen, sebal, heavy-hearted, muram, moody, suka murung, woeful, sedih, grievous, memilukan, tearful, menyedihkan, melancholy. Tetapi hanya 105 kata yang menggambarkan kegembiraan seperti blithe atau gembira, jaunty, ceria, perky, lincah, zestful, penuh gairah, dan boyong, senang. Tidak heran kalau orang-orang lebih sering merasa sedih daripada merasa senang. Seperti yang saya jelaskan kepada Anda di bab 7, saat peserta di seminar Date with Destiny saya menulis daftar emosi yang mereka rasakan dalam 1 minggu, sebagian besar dari mereka hanya menulis sekitar 12 emosi. Mengapa? Itu karena kita semua cenderung merasakan emosi yang sama berulang kali. Beberapa orang tertentu cenderung selalu frustrasi atau marah atau gelisah atau takut atau depresi. Salah satu alasannya karena mereka terus menggunakan kata yang sama ini untuk menggambarkan pengalaman mereka. Jika kita menganalisa dengan lebih seksama perasaan yang kita rasakan dalam tubuh kita dan lebih kreatif dalam menilai keadaan, kita mungkin melekatkan nama baru ke pengalaman kita, sehingga mengubah keadaan emosional kita. Saya ingat pernah membaca bertahun-tahun yang lalu tentang sebuah penelitian yang dilakukan dalam sebuah penjara.
Biasanya ditemukan bahwa saat tahanan merasakan kepedihan, salah satu dari sedikit cara yang mereka gunakan untuk menyampaikan kepedihan tersebut adalah melalui tindakan. Kosakata mereka yang terbatas membatasi ragam emosional mereka, sehingga menyebabkan perasaan sedikit tidak nyaman, berubah menjadi amarah yang merusak. Sangat berbeda dengan seseorang seperti William F. Buckley, yang pengetahuan dan penggunaan bahasanya membuatnya dapat menggambarkan banyak sekali emosi, sehingga membuat dirinya merasakan berbagai macam perasaan. Jika ingin mengubah hidup kita dan membentuk takdir kita, maka kita harus memilih secara sadar kata yang akan kita gunakan, dan kita harus terus berusaha memperluas pilihan kata kita. Untuk memberi Anda pandangan yang lebih luas, Kitab Injil menggunakan 7.200 kata yang berbeda. Karya penyair dan penulis esai John Milton berisi 17.000 kata. Dan konon katanya, William Shakespeare menggunakan lebih dari 24.000 kata dalam berbagai macam karyanya, dan 5.000 kata hanya digunakan satu kali. Sebenarnya dialah yang menciptakan atau membuat banyak sekali kata bahasa Inggris yang biasanya kita gunakan saat ini. Para ahli bahasa telah membuktikan tanpa bisa diragukan lagi bahwa secara budaya kita dibentuk oleh bahasa kita. Apa tidak masuk akal jika bahasa Inggris sangat berorientasi pada kata kerja? Lagi pula, sebagai sebuah budaya, kita sangat aktif dan membanggakan diri kita yang memusatkan perhatian pada bertindak. Kata yang terus kita gunakan mempengaruhi cara kita menilai dan juga cara kita berpikir. Sebaliknya, budaya Cina sangat menjunjung tinggi pada sesuatu yang tidak berubah. Sebuah fakta yang tercermin dalam banyak sekali logat yang menampilkan keunggulan kata benda dari kata kerja. Menurut pandangan mereka, kata benda mewakili sesuatu yang akan abadi. Sedangkan kata kerja sebagai tindakan akan ada hari ini dan hilang keesokan harinya. Sehingga penting untuk menyadari bahwa kata membentuk keyakinan kita dan mempengaruhi tindakan kita. Kata adalah bahan yang memproduksi semua pertanyaan. Seperti yang kita kemukakan di bab sebelumnya, bahwa dengan mengubah satu kata dalam sebuah pertanyaan, kita dapat dengan cepat mengubah jawaban yang akan kita dapatkan agar hidup kita berkualitas. Semakin saya belajar untuk memahami dampak dari kata, saya semakin terkesan dengan kekuatan kata dalam mempengaruhi emosi manusia. Bukan hanya di dalam diri saya sendiri, tetapi juga di dalam diri orang lain. Pada suatu hari saya mulai menyadari bahwa gagasan ini meskipun sederhana, tetapi bukan kebetulan. Dan kosakata perubahan adalah sebuah kenyataan, serta dengan mengubah kata yang biasa kita gunakan, maka kita dapat mengubah emosi dalam hidup kita. Selanjutnya, kita dapat mencetak tindakan, arah, dan takdir akhir hidup kita. Pada suatu hari, saya sedang membicarakan tentang hal ini bersama seorang teman lama saya yang bernama Bob Bass. Sama seperti saya dapat melihat kalau dia menyala seperti pohon Natal. Dia berkata, "Wow, aku juga memiliki perbedaan lain yang harus kuceritakan kepadamu." Dia mulai menceritakan sebuah pengalaman yang dialaminya baru-baru ini kepada saya. Dia juga berada di jalan untuk memenuhi jadwal yang sangat padat dan memenuhi permintaan semua orang. Saat akhirnya dia pulang, dia hanya ingin mendapatkan ruang.
Dia memiliki sebuah rumah di tepi laut di Malibu. Tetapi tempat itu sangat kecil dan tidak dirancang untuk menerima tamu, kurang dari 3 atau 4. Saat dia tiba di depan pintu, dia mendapati istrinya telah mengundang saudara laki-lakinya untuk tinggal bersama mereka, dan putrinya yang bernama Kelly, yang seharusnya berkunjung selama 2 minggu, telah memutuskan untuk tinggal selama 2 bulan. Untuk memperparah keadaan, seseorang telah mematikan VCR yang dia nyalakan untuk merekam pertandingan sepak bola yang ingin dia tonton selama berhari-hari. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dia sampai ke ambang batas emosionalnya. Dan saat dia mengetahui siapa yang telah mematikan VCR miliknya, putrinya, dia dengan cepat memarahi putrinya tersebut dengan meneriakkan semua kata 4 huruf yang terpikir olehnya. Itu adalah kali pertama dalam hidupnya dia pernah berbicara keras kepada putrinya, apalagi menggunakan bahasa sekasar itu. Putrinya dengan cepat menangis. Menyaksikan kejadian ini, istri Bob yang bernama Brandon tertawa terbahak-bahak. Karena perilaku Bob biasanya tidak seperti ini, maka dia mengira ini adalah perubahan perilaku sangat besar dan memalukan. Kenyataannya, Bob ingin sekali mengubah perilakunya. Setelah ketegangan mereda dan dia menyadari kalau suaminya benar-benar marah, dia menjadi cemas sehingga dia memberikan masukan yang sangat berharga kepada suaminya. Dia berkata, "Bob, kau bersikap sangat aneh. Kau tidak pernah bersikap seperti ini. Kau tahu, aku memperhatikan ada yang lain. Kau terus menggunakan satu kata tertentu yang tidak pernah kudengar. Kau menggunakannya sebelum ini. Biasanya saat aku stres, kau berkata kelebihan beban. Tetapi akhir-akhir ini, aku mendengar kau selalu mengatakan bagaimana kewalahannya dirimu. Kau tidak pernah berkata seperti itu." Kelly menggunakan kata itu dan saat dia menggunakannya, dia merasakan kemarahan yang sama seperti dirimu dan bersikap sangat mirip dengan dirimu tadi. Wow, saya mulai berpikir saat Bob menceritakan kisah tersebut kepada saya. Apakah mungkin dengan menggunakan kosakata yang biasanya digunakan orang lain, Anda mulai meniru pola emosional mereka juga? Dan, bukankah benar jika Anda tidak hanya meniru kata-kata mereka, tetapi juga volume, intensitas, dan tinggi nadanya juga? Saya yakin salah satu alasan kita sering menjadi seperti orang yang sering bersama kita adalah karena kita meniru sebagian pola emosional mereka dengan meniru sebagian kosakata yang sering mereka gunakan. Mereka yang sering menghabiskan waktu dengan saya dengan cepat mendapati diri mereka menggunakan kata-kata seperti passionate, penuh gairah, outrageous, memalukan, dan spektakuler untuk menggambarkan pengalaman mereka. Dapatkah Anda membayangkan perbedaan yang dihasilkan pada keadaan positif mereka dibandingkan dengan seseorang yang berkata mereka hanya merasa oke? Dapatkah Anda membayangkan bagaimana menggunakan kata passion atau keinginan besar dapat membuat Anda menetapkan skala emosional Anda? Kata itu dapat mengubah, dan karena saya terus menggunakannya, maka hidup saya memiliki lebih banyak ragam emosi. Kosa kata perubahan dapat membuat kita meningkatkan atau menghilangkan keadaan emosional kita, baik yang positif maupun negatif. Ini berarti memberi kita kekuatan untuk mengambil perasaan paling negatif dalam hidup kita dan menurunkannya hingga ke tingkat yang tidak lagi mengganggu kita,
dan mengambil pengalaman paling positif dan meningkatkannya menjadi tingkat kesenangan dan pemberdayaan yang lebih tinggi. Kemudian pada hari itu, saat Bob dan saya sedang makan siang, kami sibuk dengan serangkaian proyek yang sedang kami kerjakan bersama. Pada suatu ketika, dia menoleh dan berkata, "Tony, aku tidak percaya kalau ada orang di dunia ini yang bosan." Saya setuju. "Aku tahu apa yang kau maksudkan. Kelihatannya gila kan?" Dia berkata, "Ya, kebosanan tidak ada dalam kosakataku." Saat dia berkata itu, saya bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan? Kebosanan adalah kata yang tidak ada dalam kosakatamu. Kau ingat apa yang tadi kita bicarakan? Kata itu tidak ada dalam kosakatamu, dan kau tidak merasakan perasaan itu. Apakah mungkin kita tidak merasakan emosi tertentu? Karena kita tidak memiliki sebuah kata untuk mewakili emosi tersebut." Kata yang terus Anda pilih akan membentuk takdir Anda. Sebelumnya saya mengatakan bahwa cara kita menyajikan sesuatu dalam pikiran kita menentukan bagaimana perasaan kita terhadap hidup. Perbedaan yang terkait adalah jika Anda tidak memiliki cara untuk menyajikan sesuatu, maka Anda tidak dapat mengalaminya. Meskipun mungkin benar bahwa Anda dapat membayangkan sesuatu tanpa memiliki sebuah kata untuk sesuatu tersebut, atau Anda dapat menyajikannya menggunakan suara atau perasaan, tidak dapat disangkal bahwa dapat mengucapkan sesuatu memberi dimensi dan makna tambahan sehingga terasa nyata. Kata adalah alat dasar untuk menyajikan sesuatu kepada diri kita sendiri. Dan seringkali jika tidak ada kata, maka tidak ada cara untuk memikirkan tentang pengalaman. Misalnya, sebagian bahasa penduduk asli Amerika tidak memiliki kata untuk lie atau bohong. Karena bohong bukan bagian dari bahasa mereka. Selain itu juga, bukan bagian dari pemikiran atau perilaku mereka. Tanpa sebuah kata untuk bohong, maka konsep tersebut tampak tidak nyata. Sebenarnya, suku Tasadai di Filipina dilaporkan tidak memiliki kata untuk dislike atau tidak suka, hate atau benci, atau war atau perang. Pemikiran yang hebat. Kembali ke pertanyaan awal saya. Jika Bob tidak pernah merasa bosan dan dia tidak memiliki kata itu dalam kosakatanya, saya harus bertanya lebih jauh. Kata apa yang tidak pernah saya gunakan untuk menggambarkan perasaan saya? Jawaban yang saya dapatkan adalah depresi. Saya mungkin merasa frustrasi, marah, ingin tahu, kesal, atau kelebihan beban, tetapi saya tidak pernah depresi. Mengapa? Apakah selalu seperti itu? Tidak. 8 tahun yang lalu, saya berada di posisi saat saya selalu merasa depresi. Depresi tersebut menghilangkan semua keinginan saya untuk mengubah hidup saya. Dan pada saat itu, saya menganggap masalah saya berlangsung untuk selamanya, menyebar kemana-mana dan pribadi. Untungnya, saya merasakan kepedihan yang cukup besar sehingga saya berhasil mengeluarkan diri saya dari perasaan tersebut. Dan akibatnya, saya menghubungkan kepedihan yang sangat besar dengan depresi. Saya mulai percaya bahwa depresi rasanya hampir sama dengan mati. Karena otak saya menghubungkan kepedihan sebesar itu dengan konsep depresi. Maka, tanpa saya sadari,
saya telah secara otomatis melarang kata tersebut dari kosakata saya, sehingga tidak ada kata untuk menyajikan atau bahkan merasakannya. Dengan satu usaha, saya telah menyingkirkan kosakata bahasa saya yang melemahkan, dan juga perasaan yang dapat menghancurkan orang yang paling kuat sekalipun. Jika sekumpulan kata yang Anda gunakan menciptakan keadaan yang melemahkan Anda, singkirkanlah kata-kata tersebut dan gantilah dengan kata-kata yang memberdayakan Anda. Pada saat ini, Anda mungkin berkata, "Ini hanya masalah ilmu semantik, kan? Apa bedanya mengganti-ganti kata seperti itu?" Jawabannya adalah, jika yang Anda lakukan adalah mengubah kata tersebut, maka pengalaman Anda tidak berubah. Namun, jika menggunakan kata tersebut menyebabkan Anda dapat menghilangkan pola emosional yang sering Anda rasakan, maka semuanya akan berubah. Menggunakan kosakata perubahan dengan efektif, kosakata yang mengubah perasaan emosional kita, menghilangkan pola yang tidak berguna, membuat kita tersenyum, menghasilkan perasaan yang sangat berbeda, mengubah keadaan kita, dan membuat kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih cerdas. Misalnya, istri saya dan saya adalah orang yang penuh gairah, yang merasa mendalam tentang sesuatu. Di awal hubungan kami sering mengalami apa yang dulu kami sebut dengan perselisihan penuh ketegangan. Namun, setelah menemukan kekuatan dari nama yang kita berikan kepada pengalaman kita untuk mengubah pengalaman tersebut, maka kami sepakat untuk menyebutnya percakapan ini dengan perdebatan penuh semangat. Itu mengubah seluruh tanggapan kami mengenai kejadian tersebut. Sebuah perdebatan penuh semangat memiliki aturan yang berbeda dibandingkan sebuah perselisihan, dan jelas memiliki tingkat emosional yang berbeda. Selama 7 tahun, kami tidak pernah merasakan kembali emosi yang sebelumnya kami hubungkan dengan perselisihan kami. Saya juga mulai menyadari bahwa saya dapat memperlembut emosi saya lebih jauh dengan menggunakan kata sifat. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya sedikit kesal," atau "Saya merasa agak marah." Salah satu hal yang akan dilakukan Becky sekarang jika dia mulai merasa sedikit frustrasi adalah dengan mengatakan, "Aku mulai merasa sedikit marah." Kami berdua tertawa karena kata itu menghilangkan pola kami. Pola baru kami adalah menertawakan perasaan melemahkan kami sebelum sampai ke tingkat membuat kami marah. Kita telah membunuh monster saat ia masih kecil. Saat saya menceritakan teknologi kosakata perubahan ini kepada teman baik saya, Ken Blanchard, dia menceritakan kepada saya contoh beberapa kata yang digunakannya untuk mengubah keadaannya. Salah satu kata diambilnya di Afrika saat dia sedang bersafari dan truk yang dikendarainya rusak. Dia menoleh ke istrinya yang bernama Margie dan berkata, "Ya, ini sedikit mengganggu." Kata tersebut sangat berhasil dalam mengubah keadaan mereka, sehingga sekarang mereka menggunakan kata tersebut setiap hari. Saat berlatih golf, jika pukulannya tidak mengarah ke arah yang diinginkannya, dia akan berkata, "Pukulan itu hanya membuatku tidak terkesan." Perubahan sangat kecil seperti ini mengubah arah perasaan kita dan juga kualitas hidup kita.
Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.